Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak jamaah pengajian Rabu malam PRM Bangunharjo 1 yang dirahmati Allah, pertama-tama mari senantiasa kita menunjukkan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita semuanya anugerah, kenikmatan, karunia yang luar biasa, tidak terhitung dan tiada tara, sehingga kita semuanya mampu melangkahkan kaki ke Masjid At-Taqwa ini untuk thalabul ilmi dengan sehat walafiat. Salawat beriring salam selalu terlimpah tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah mampu memimpin umat manusia keluar dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan keilmuan berperadaban seperti yang kita rasakan saat ini. Bapak-bapak jamaah pengajian yang dirahmati Allah, pada malam hari ini mumpung kita mulai di tahun 2025, maka sama-sama kita merenung bersama. Kalau saja dalam hadis dikatakan man kana yaumuhu khairan min amsi, barang siapa yang harinya itu lebih baik dari hari kemarin, fahuwa robih, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung, atau kita sebut dalam bahasa Jawa wong bejo. Jadi konsep bejo itu Al-Quran sampun wonten, yaitu harus selalu memperbaiki diri dari waktu ke waktu. Maka 2025 ini harus lebih baik dari 2024 dan seterusnya. Maka pada pengajian malam hari ini saya mencoba untuk memulai dari Sirah Nabawiyah, meskipun pada pertemuan lalu sudah kita mulai, namun anggap saja yang sebelumnya itu muqaddimah saja, tahadus bin ni'mah berkaitan dengan Sirah Nabawiyah. Namun memang saya pribadi, kita sama-sama usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah, kita sama-sama belajar meningkatkan ilmu, pemahaman, pengenalan kita terhadap seorang manusia yang ada lahir 14-15 abad yang lalu bernama Muhammad. Maka dalam hal ini saya mencoba untuk mengambil dari Sirah Nabawiyah, nama kitab ini karya Ibnu Ishaq yang melalui syarah dan tahqiq Ibnu Hisham. Maka dalam hal ini salah satu kitab. Jadi yang namanya kisah atau biografi tentang Rasulullah itu banyak ditulis oleh banyak ulama, betul. Jadi ada satu ulama menulis tentang kehidupan Rasulullah, ulama yang lain menulis tentang kehidupan Rasulullah berdasarkan hadis-hadis, berdasarkan cerita-cerita, dan sebagian juga berdasarkan karena beliau hidup bersama dengan Rasulullah. Maka pada malam hari ini bapak-bapak sekalian, setidaknya kita mulai mengenal dari nasab Nabi Muhammad SAW. Nasab ini adalah hal yang begitu penting. Bagaimanapun juga Nabi Muhammad tidak dilahirkan di Bangunharjo. Nabi Muhammad lahirnya di Mekah, tanah Arab, yang mana orang Arab, beberapa waktu lalu ada seminar bersama salah seorang staf Kementerian Luar Negeri bidang Aspasaf.
Jadi kaitannya tentang Afrika dan Timur Tengah. Beliau mengatakan bahwasanya orang Arab itu sedia mati untuk urusan keluarga, urusan nasab. Artinya kalau sudah urusan nasab ini mereka betul-betul sangat membangga-banggakan dan juga sangat mempengaruhi. Sangat mempengaruhi. Jadi kalau nyenggol orang tuanya atau keluarganya, marganya orang Arab itu akan sangat marah sekali. Nah maka bagaimanapun juga Rasulullah ini adalah terlahir di tanah Arab dan tidak ada salahnya memang dalam kitab Sirah Nabawiyah karya Ibnu Ishaq ini memulai mengenal Rasulullah dari nasab beliau. Saya pastikan bapak-bapak ini sudah tahu nama ayahnya Nabi Muhammad, yaitu adalah Abdullah. Dari namanya saja sudah hamba Allah ya. Padahal Nabi Muhammadnya belum jadi Rasulullah. Abdullah anaknya Abdul Muthalib, kakek Rasulullah. Dalam sejarah sirah saya yakin Abdul Muthalib banyak disebut dalam pelajaran tarikh Islam kita, karena Abdul Muthalib ini termasuk yang mengasuh Nabi Muhammad saat beliau kecil. Tapi Abdullah memang sudah meninggal sebelum Rasulullah lahir. Jadi Rasulullah terlahir tanpa ayah, dalam posisi sebagai seorang anak yatim. Maka kalau saya dulu ketika di pondok pesantren itu diwajibkan hafal setidaknya sampai bin Qusay bin Kilab. Saya bacakan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Nah, dulu saya diminta untuk menghafalkan sampai situ. Ini saya bagi menjadi 3 karena terlalu panjang kalau jadi satu teks ya. Ada 3 poin. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib yang beliau juga disebut Syaibah. Kemudian bin Hashim, ini yang disebut dengan Bani Hashim, yang membuat posisi Rasulullah di Mekah itu menjadi kuat karena beliau memiliki marga Hashim yang mana dihormati di kalangan masyarakat Mekah. Sehingga ketika Abdul Muthalib masih hidup, tidak ada orang yang berani berbuat macam-macam kepada Nabi Muhammad karena masih ada pemuka Mekah yang bernama Abdul Muthalib sangat dihormati. Abdul Muthalib wafat, Rasulullah dilindungi oleh Abu Thalib. Sebagai putra dari Abdul Muthalib, paman Rasul Abu Thalib juga dihormati oleh masyarakat Mekah. Cukup lama Abu Thalib melindungi Rasulullah, hingga akhirnya Abu Thalib meninggal, istrinya juga meninggal. Masuklah Rasulullah ke dalam satu fase di mana dinamakan Amul Huzn atau tahun kesedihan, yang kemudian Allah memberi hadiah berupa perjalanan Al-Isra wal Mi'raj. Asra min 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, yang mana sebentar lagi kita peringati gitu. Isra Mi'raj itu tanggal 27 nih. Oke, maksudnya betul Januari. Nomor sami ya. 27 kalau tidak salah Rajabnya dengan, kalau tidak salah sama. Berarti 27 Januari betul. 27 Januari memang itu wonten cuti bersama nih, bersamaan 2 tanggal merah. Bapak yang dirahmati Allah, kemudian Bani Hashim bin Abdul Manaf yang disebut juga sebagai Al-Mughirah bin Qusay bin Kilab. Sampai di sini dulu saya pas di pesantren diwajibkan hafal. Jadi kalau ditanya ma nasabu Rasulillah, apakah sebutkan nasab Rasulullah, sampai di sini. Nah, dalam kitab Ibnu Ishaq dijelaskan panjang. Kilab ini masih bin Murrah, anaknya Murrah, bin Lu'ay, anaknya Lu'ay, bin Ghalib, bin Fihr, bin Malin, bin An-Nadhr, bin Kinanah, bin Khuzaimah, bin Mudrikah.
Mudrikah ini disebut juga dengan Amir bin Ilyas. Ini tuh mulai masuk ke salah satu nama Nabi. Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin atau disebut juga dengan Mudad bin Muqawim bin Nahura bin Nairah bin Ya'rud bin Yashub bin Nabit bin Ismail bin Ibrahim. Nah, jadi nasabnya nyambung ke Nabi Ibrahim yang dijuluki sebagai Khalilur Rahman atau bapak para nabi. Karena anak-anaknya juga menjadi nabi juga sebagian. Dan juga Nabi Ibrahim itu kalau di dalam studi antar agama ada yang disebut dengan Abrahamic religion atau agama-agama yang dipengaruhi oleh Nabi Ibrahim. Salah satunya Islam, karena memang kita mengakui Nabi Ibrahim sebagai salah satu Rasul, salah satu Nabi yang memiliki posisi mulia. Nomor bapak-bapak, posisi mulia istimewanya Nabi Ibrahim itu di antara nabi-nabi yang lain. No? Disebut dalam sholat. Satu-satunya nama Nabi selain Muhammad disebut dalam sholat. Artinya memiliki keistimewaan. Juga masuk ke dalam ulul azmi. Artinya nabi-nabi, rasul-rasul yang memiliki kesabaran yang luar biasa. Kalau berbicara Nabi Ibrahim ini, kita meneladani kisahnya sangat luar biasa. Beliau ini bisa dijuluki sebagai bapak filsafat. Ini bapak-bapak kalau yang belajar filsafat. Bagaimana Nabi Ibrahim itu berpikir ketika dunia ilmu pengetahuan belum berkembang, proses Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Itu kan mirip-mirip yang dilakukan Aristoteles dan Plato. Jadi melihat langit, terus bertanya apa bahan dasar semesta ini, gitu kan. Nabi Ibrahim juga mengisahkan meskipun bertanyanya apakah matahari itu Tuhan, apakah bulan itu Tuhan, ada yang mengatakan Ibrahim itu sedang mendidik atau menyindir orang-orang yang menyembah matahari. Bukan kok Ibrahim itu betul-betul meyakini hadza rabbi, matahari itu kan, bukan. Itu menurut salah seorang ulama. Meskipun menurut yang lain memang Ibrahim betul-betul meyakini itu Tuhan, meskipun kemudian mengatakan Tuhanku tidak tenggelam. Nah, ini belum selesai. Dilanjutkan yang selanjutnya, Ibrahim ini bin Tarih atau Azar. Yang kita tahu bapaknya Nabi Ibrahim itu merupakan seorang Ibrahim itu bapaknya bukan bikin patung gitu kan, dan juga artinya tidak diberi hidayah sebagaimana ajaran tauhid yang dibawa Nabi Ibrahim. Saya lupa tadi, Nabi Ibrahim ini memiliki ajaran tauhid dan beliau diangkat menjadi nabi dan rasul yang kemudian ajaran itu turun-temurun ke anak-anaknya, terjaga sampai Abdul Muthalib dan mengajarkan kepada Muhammad. Jadi kalau orang-orang tawaf di Mekah, Ka'bah ya maksud saya, tawaf ziarah ke Ka'bah itu kan tidak hanya dilakukan setelah perintah haji turun. Sebelum itu orang-orang sudah datang ke Ka'bah untuk melakukan tawaf atau berziarah ke Mekah, ke Ka'bah. Nah kala itu Abdul Muthalib ini tuh mengajarkan cara tawafnya itu persis seperti yang diajarkan Nabi Ibrahim. Jadi terjaga, selain nasab, tauhid, ketauhidannya juga terjaga. Juga terlihat ya, Abdul Muthalib memberi namanya Abdullah. Bagaimana ketika itu orang-orang kafir Quraisy Mekah itu memberi nama anak-anaknya dengan nama berhala-berhala di sekitar Mekah. Selanjutnya Ibrahim ini anaknya Tarih atau Azar bin Nahura bin Sarugha bin Falah bin Aibar bin Syalah bin Ilfahsyad bin Sam bin Nuh. Masuk ke Nabi Nuh. Ini sudah mulai masuk ke awal mula peradaban dunia gitu. Karena kisah banjir bandang itu menurut keilmuan sejarah antropologi arkeologi
semua peradaban tua dunia mesti memiliki kisah tentang banjir besar. Gitu ya. Peradaban tua dunia ini pun apa Bapak? Wonten Mesir kuno, gitu ya. Wonten suku Maya, peradaban suku Maya, itu lama sekali, jauh sekali. Wonten peradaban Mesopotamia dan lain sebagainya. Itu dalam kisah-kisah mereka selalu ada kisah berkaitan dengan banjir bandang, banjir besar yang seakan memulai segala sesuatu menjadi nol kembali. Seperti itu. Nah, kemudian Nabi Nuh ini sudah sangat jauh sekali, bin Lamka, bin Mutawasylika, bin Anoh atau Idris. Idris ini Nabi ke-2. Bin Yarid, bin Muhlayli, bin Qainan, bin Yanisha, bin Shits, bin Adam. Shits ini juga di sebagian riwayat disebut juga salah seorang Nabi, bin Adam. Ini sudah berarti karena Adam tidak dilahirkan, tidak ada ayahnya. Jadi kalau kajian sama Ustaz Adi Hidayat nih kok, beliau menyebutkan dari awal Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin sampai Adam. Neng pangapunten kurang dari apa? Setidaknya kita tahu bahwasanya dalam kitab Sirah Nabawiyahnya Ibnu Ishaq itu mencantumkan urutan nasab ini. Tentunya beliau memiliki kapasitas untuk meneliti hadis-hadis, riwayat-riwayat, kisah-kisah yang mana ketika Nabi Muhammad belum lahir, justru yang banyak mengetahui kisah-kisah Musa, Isa itu adalah pendeta-pendeta Yahudi. Yang tahu Nabi Muhammad ketika kecil ini akan jadi Nabi kan bukan ulama ketika itu, bukan imam siapa, belum ada imamnya. Al-Quran saja belum turun. Justru yang tahu karena orang-orang usia lanjut, paham Taurat, paham Injil, dan tahu Nabi Isa mengatakan akan lahir, akan datang Nabi terakhir. Tanda-tandanya ini, yang seperti itu. Orang-orang Yahudi yang taat agama itu malah tahu seperti itu. Nah, inilah Bapak-bapak nasab dari Nabi Muhammad yang perlu kita ketahui, yang mana melewati beberapa nama Nabi dan hingga sampai ke Nabi Adam. Setelah ini Bapak-bapak tidak perlu sampai rumah terus berpikir nasabku tekan Nabi Adam itu berikut gitu. Itu pakai rotangan gitu. Walaupun nek dicek mungkin bisa saja kayak Bapak-bapak saya kan kalau sampai ke Simbah 5 gitu masih hafal gitu. Aku anak iki, anak iki, anak iki, anak iki gitu. Nek kolok ya balik namun sampai Simbah gitu. Bah Jailani ya. Setelah itu buat ngetos kalau. Oke. Nah, kemudian selanjutnya kita akan sedikit berbicara berkaitan dengan nazar Abdul Muthalib atau kakek dari Nabi Muhammad. Bapak yang dirahmati Allah, Abdul Muthalib merupakan seorang pemuka Quraisy atau pemuka di Mekah, artinya dihormati sekali. Nah, Abdul Muthalib ini memiliki nazar, janji, dan dia berkata, kan yang namanya pemimpin itu kan pengen punya anak yang banyak agar bisa meneruskan perjuangan atau melanjutkan kepemimpinan di Mekah. Maka ia bernazar, mungkin ketika itu bernazarnya sebelum punya anak. Kalau saya punya 10 anak dan mampu membesarkannya, mengasuhnya, melindungi mereka hingga dewasa, maka yang namanya orang nazar itu kan harus sesuatu yang besar. Bapak-bapak ini kalau bernazar, anakku lulus CPNS, aku nazar. Biasanya nazar itu apa bapak-bapak sekalian? Semakin berat nazarnya, itu berarti kan semakin kuat keinginannya. Nah, anakku lulus CPNS, aku akan nazar sodakoh 5.000. Berarti kan keinginan untuk anaknya CPNS itu lemah, gitu, karena hanya 5.000 kan. Tapi kalau saya bernazar, saya akan berpuasa Daud
sehari puasa sehari tidak selama 1 tahun. Itu saking kepinginnya sekali anaknya jadi PNS. Dan benar saja ketika jadi PNS dia jatuhnya puasa ini menjadi wajib karena dia sudah bernazar. Nah, Abdul Muthalib ini nazarnya tidak berpuasa, tapi nazarnya adalah ini mungkin karena kultur di Arab nih, termasuk kultur masyarakat Makkah yang kala itu nopo seperti ada hukum riba ya kan, bayi perempuan aja dipendam hidup-hidup. Jadi bernazarnya akan menyembelih salah seorang anaknya. 10 orang ini kalau saya berhasil membesarkan, mengasuh sampai dewasa, artinya nasab keturunannya Mekah ke depan itu banyak yang melanjutkan, saya akan sembelih salah satunya. Dan benar saja Nabi ya, benar saja Abdul Muthalib berhasil punya anak 10 sampai dewasa semua. Dan ketika itu Abdul Muthalib yang namanya pemimpin pemuka Mekah itu tidak boleh melanggar janjinya. Saya harus melaksanakan nazar saya. Nah, kala itu di antara 10 anak ini kan tentunya yang disembelih satu, harus dipilih musyawarah mufakatnya. Mirip-mirip musyawarah rantingnya. Pilih salah satu. Bukan jadi ketua, tapi siapa yang disembelih. Nah, kala itu berdasarkan budaya atau kultur masyarakat Mekah menggunakan semacam nopo diundi kan ada dadu nopo, semuanya nulis di atas kertas nopo batu namanya masing-masing terus di kalau misalnya nomor 12 orang-orang berharap-harap gitu, kalau ini jangan saya. Nah, yang keluar nama siapa Bapak? Nama Abdullah. Padahal Abdul Muthalib itu sangat menyayangi. Abdullah ini salah satu anak kesayangannya Abdul Muthalib yang kelak akan menjadi ayahnya Nabi Muhammad. Ketika itu Abdullah ini belum nikah ya. Jadi Abdul Muthalib yang keluar namanya Abdullah, dia sangat sedih. Tapi karena sudah janji nazar harus dilaksanakan. Nah, saat Abdullah sudah bersiap menyiapkan pisau untuk menyembelih Abdullah, orang-orang Mekah panik gitu ya. Ini beneran ternyata Abdul Muthalib mau nyembelih anaknya gitu. Ditahanlah oleh pemuka Mekah yang lain. Jangan Abdullah, jangan Abdul Muthalib. Mari kita duduk dulu, kita musyawarahkan. Semoga ada jalan keluar yang lain. Akhirnya alhamdulillah Abdul Muthalib mau diajak musyawarah dulu. Nah, jadi ketika itu setelah duduk bersama para pemuka Quraisy, karena ketika itu tentunya meskipun Abdul Muthalib memegang teguh ajaran Nabi Ibrahim, tapi kan masyarakat Mekah kala itu menyembah berhala. Kemudian percaya terhadap semacam peramal, orang pintar atau dukun atau orang yang bisa melihat sesuatu masa depan itu. Tapi memang mereka percaya betulan gitu ya. Ada seorang perempuan di sebuah daerah yang dia bisa semacam meramal dan mencari jalan keluar. Datangilah dia dan berikan pertanyaan tentang ceritakan ini kepadanya. Dan benar saja Abdul Muthalib percaya, datang ke perempuan itu, dan si perempuan ini memberikan arahan, memberikan nasihat. Nasihatnya seperti ini: kembalilah kalian semua ke negeri kalian, kurbankanlah sahabat kalian itu, yaitu maksudnya Abdullah ini, dan kurbankan pula 10 onta. Nah, yang kalau tadi itu kan 10 nama menunjuk salah satu keluar Abdullah. Nah, sekarang dibalik, Abdullah sama onta saja, hanya 2 batu, hanya 2 kertas. Nah, setelah itu buatlah dadu atas nama unta dan atas nama sahabat kalian itu Abdullah. Jika yang keluar dadu itu atas nama sahabat Abdullah, maka tambahkan untanya lagi 10. Jadi Abdullah melawan 20 unta. Kalau diambil lagi yang keluar nama Abdullah lagi, tambahkan unta itu lagi. Dalam riwayatnya panjang sampai
100 onta. Nah, di titik 100 onta yang keluar nama onta. Orang-orang Mekah bahagia semuanya. Nah, ini dialah yang diridhoi oleh Tuhanmu, Abdul Muthalib. Abdul Muthalib masih enggak, ini pasti ada kesalahan. Saya akan mengulang 3 kali lagi. Nah, ketika mengulang yang ketiga kali itu 1, 2, 3 semua keluar nama onta. Hingga akhirnya dia semakin yakin bahwasanya inilah yang diridhai Allah, ontanya disembelih dan dibagikan dagingnya. Artinya nazarnya itu kemudian jalan keluarnya dengan mengganti 100 onta, kata itu. Kisah ini tidak banyak dikisahkan dalam pelajaran sejarah tentara Islam karena awal mula peradaban Islam itu seringkali berawal dari kelahiran Rasulullah. Seperti itu. Jadi kisah-kisah tentang Abdul Muthalib dalam Sirah Nabawiyah itu tadi yang nama-nama ini itu dibahas satu persatu, kisahnya, keluarganya, anaknya. Cuman saya kira kalau dibahas semuanya bukunya 734 halaman. Jadi saya pilih beberapa saja yang sekiranya bisa kita diskusikan. Nah, kemudian tadi ini kisah nazar berkaitan dengan kelahiran Rasulullah. Insya Allah kita semuanya mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad lahir 12 Rabiul Awal hari Senin di tahun Gajah atau setara dengan Masehinya 571. Kenapa ketika itu dinamakan tahun Gajah? Karena saat itu peradaban di Mekah itu merupakan peradaban yang bisa dikatakan terbelakang. Kekuatan dunia kala itu Persia dan Romawi. Mereka sedikit banyak tidak tertarik untuk menguasai Mekah karena jauh dan di sana tidak ada apa-apa, nggak ada kekayaan alamnya, tidak ada apa-apa. Ke situ itu cuma bikin capek area, tidak diserang atau dikuasai, kecuali yang datang adalah Raja Abraham. Nah, karena tidak ada penanggalan, maka orang itu menamai fase sesuatu dengan kejadian yang ada. Kapan toh? Oh kalau pas ono ya. Karena tidak ada kalender. Karena ketika Rasulullah lahir tidak kemudian Aminah atau Abdul Muthalib buka kalender lahir tanggalnya. Kalender itu belum ada gitu ya. Karena kalendernya nanti ditetapkan di masa Umar bin Khattab. Ketika sudah jadi khalifah, Rasulullah pun sudah wafat. Baru Umar ketika surat menyurat administratif kekhalifahan kok tidak ada tanggalnya. Dibuatlah kalender Islam. Awal mulanya tahun hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Itu 1 hijriahnya. Kan gitu. Itulah kenapa kelahiran Rasulullah tahunnya tahun Gajah, sesuai dengan fase kejadian yang ada setiap kala itu. Tanggalnya dari beberapa riwayat bahwa saya itu dihitung mundur gitu ya. Jadi mundur ke belakang hingga 12 Rabiul Awal. Malam itu kalau bapak-bapak pernah nonton filmnya gitu ya, orang-orang Yahudi atau budak-budak Yahudi itu berteriak, malam ini telah terbit bintang Ahmad yang ia lahir dengannya. Jadi orang-orang Yahudi yang justru malah tahu tentang janji datangnya seorang nabi, kelahiran seorang nabi yang ditandai dengan langit tampak lebih cerah dari biasanya. Langitnya amat sangat terang sekali. Orang-orang Yahudi mengatakan dengan nama Ahmad karena memang dalam As-Saff ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qala Isa bin Maryam. Dan ketika Isa berkata, "Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati wa mubasysyiran bi rasulin." Jadi aku, itu Nabi Isa ya. Isa ibnu Maryam mengatakan, "Wahai Bani Israel, saya ini adalah utusan Allah yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad." Dan saya membawa kabar gembira, yaitu tentang kedatangan seorang rasul yang akan datang setelahku yang namanya adalah Ahmad.
Jadi ketika kelahiran itu orang-orang Yahudi nyebutnya dengan Ahmad, yang kemudian menjadi nama lain dari Muhammad. Nah kemudian termasuk Aminah sebelum lahirnya Rasulullah ketika masih mengandung, dalam kitab Ibnu Ishaq diriwayatkan Aminah bermimpi bertemu dengan seorang lelaki dan mengatakan anak yang dikandung ini kelak akan menjadi pemimpin, penghulu dari umat, maka mintalah perlindungan kepada Allah, dan nanti artinya diminta untuk menjaga dengan sebaik-baiknya. Jadi setelah kelahiran itu Aminah menceritakan kisahnya kepada Abdul Muthalib dan diminta, artinya ada yang riwayat bahwa saya Aminah itu yang minta kepada Abdul Muthalib untuk menamai anak ini, bayi ini dengan Muhammad. Penamaannya juga dengan proses kultur Arab di depan Ka'bah, buatan ngangge apa akikah buatan, tapi dinamai di depan Ka'bah dan kemudian orang-orang bernyanyi. Dan tidak hanya Muhammad saja, nama-nama anak lain juga bersamaan, karena ketika itu langsung banyak bayi. Termasuk orang-orang Yahudi ketika itu mencari-cari siapa anak yang lahir malam ini, karena yang lahir malam itu juga banyak selain Nabi Muhammad. Jadi ketika mencari-cari mereka juga kebingungan anak yang mana yang kelak akan menjadi nabi. Ya kemudian mereka juga mengetahui ya tentang nama Muhammad, dan juga nama Muhammad itu semenjak lahirnya saja seakan sudah memberi pencerahan, sudah memberikan perubahan dan perbedaan. Karena ketika Abdul Muthalib menyebut nama Muhammad, orang-orang Quraisy Mekah langsung kaget semuanya. Tidak ada berhala-berhala kami yang namanya Muhammad. Karena anak-anak yang sebelumnya tadi namanya sesuai dengan nama berhala-berhala di sekitar Mekah. Jadi nama Muhammad itu betul-betul mengagetkan santero masyarakat Mekah kala itu. Namun setelah wafatnya Nabi Muhammad hingga hari ini, menurut penelitian, nama yang paling banyak digunakan di muka bumi ini adalah nama Muhammad. Digunakan berapa juta orang, itu pernah ada penelitian. Artinya mengalahkan nama-nama ngetren lainnya kan. Nek wong Jawa niku nama ngetrene nopo? Yang biasanya pundi-pundi wonten gitu. Pak Joko, nek perempuan Bu Sri, kamu pundi wonten. Tapi hari ini Bapak sekalian, kalau kita ke SD, TK, atau mungkin cucu nanti cucunya bapak-bapak ini diberi nama Sri, itu bisa jadi satu-satunya nama di sekolah yang namanya Sri. Satu-satunya nama, justru malah memudahkan kalau nyari. Tapi kalau anak sekarang baru lahir namanya itu wangel-angel. Kemarin tetangga saya anaknya perempuan namanya Freya. Itu mesti yang namanya Freya juga banyak di TK-nya nanti atau di SD-nya. Pokoknya sulit, dibuat sulit ya. Nah, maka cucunya bapak-bapak sekalian nanti atau mungkin anaknya ketika lahiran beri nama kembali ke yang dulu lagi, akan menjadi unik dan tidak ada yang menyamai. Maka demikian bapak sekalian yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Saya mencoba memilah beberapa di antara kisah-kisah yang sekiranya dapat kita pelajari dan menarik bagi kita. Dan tentunya kelahiran Nabi Muhammad menjadi awal mula sejarah peradaban Islam. Yang kemudian kalau sudah lahirnya Nabi Muhammad itu, kisah tentang itu jauh lebih banyak lagi. Bagaimana kemudian Nabi Muhammad diasuh, disusui oleh Halimah Sa'diyah dengan memiliki saudara sepersusuan, itu diceritakan sangat detail sekali oleh Ibnu Ishaq.
hingga kemudian Nabi Muhammad diajak hijrah oleh Abu Talib dan bertemu dengan pendeta bernama Bahira yang melihat adanya awan yang melindungi Nabi Muhammad. Ia berpesan kepada Abu Talib, kelak anak ini akan menjadi nabi terakhir. Dan menurut kisah dalam kitab-kitab kami, banyak orang yang akan mencarinya, termasuk ingin membunuhnya. Itu yang cerita Bahira. Jadi Abu Talib pun juga mulai khawatir. Akhirnya kemudian Abu Talib dan para sahabat yang lain, keluarga yang lain betul-betul melindungi Muhammad ketika masih muda. Dan akhirnya di usia ke-40 Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul dengan awal mula turunnya wahyu yang diyakini turun pada bulan Ramadan tanggal 17 bernama Nuzulul Quran. Meskipun itu kesepakatan ulama, artinya kalau berdasarkan ayatnya unzila fihil Quran syahrul Ramadan diturunkan, meskipun ada yang juga yang mengatakan diturunkan di dalam bulan Ramadan tidak mesti berawal dari bulan Ramadan. Ada juga yang mengatakan bulan Ramadan pasti awal mula Iqra itu turunnya bulan Ramadan, tapi tanggalnya, karena memang ketika itu tadi saya katakan Bapak sekalian, tanggalan itu baru mula ketika jauh setelah itu di zaman kekhalifahan Umar bin Khattab. Jadi diyakini sesuai syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, Al-Quran turun pertama kali pada bulan Ramadan, yang kemudian paling populer disepakati tanggal 17 kita bersama-sama memperingati turunnya Al-Quran atau disebut malam nuzul Quran. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jika nanti ada pertanyaan kita bisa diskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu, monggo kembali ada yang mau ditanyakan maupun didiskusikan. Monggo mumpung ustadznya siap. Monggo nanti sampai jam 9 sebelum ada sebelum menarik ini juga. Oh, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun alaikum warahmatullahi. Ini saya mau tanya Ustaz. Saya tertarik yang memberikan nama tadi kan dari segi Aminah itu memberikan nama si Muhammad terlebih. Tetapi Ahmad sendiri itu tadi yang memberi nama siapa tadi? Dari wahyu Al-Quran sudah dinyatakan bahwasanya Nabi Isa ketika nanti suatu saat akan ada Nabi yang namanya Ahmad. Terus yang melegalkan Ahmad itu si pendeta Yahudi atau siapa? Rasul. Oke, matur nuwun. Pertanyaan terkait adanya nama Ahmad dan Muhammad. Jadi tentunya kedua nama ini ada di dalam Al-Quran. Yang paling populer kalau tadi berkaitan dengan Ahmad sudah saya sampaikan tadi. Jadi itu dalam Al-Quran dikisahkan yang mengatakan Nabi Isa. Yaitu mibadi ismuhu Ahmad. Tapi di ayat yang lain yang sangat terkenal sekali, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufari rahama'u bainahum. Spesifik menyebut nama Muhammad. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qabl. Spesifik menyebut Muhammad. Jadi secara prinsip memang kita tidak bisa kemudian memilih salah satu dalam artian karena memang Al-Quran menyebutkan kedua-duanya. Nah, dan kemudian juga dalam faktanya kisah sirah semua sepakat ulama bahwasanya memang yang menyebutkan atau dinamai diumumkan di depan masyarakat Mekah kala itu Abdul Muthalib dengan nama Muhammad.
Kalau mungkin saya boleh mengambil ibrah atau hikmah. Kenapa kisah yang diketahui orang Yahudi itu namanya Ahmad, kemudian nama Muhammad dalam Al-Quran ada perbedaan? Tentunya dalam hal ini sesuai dengan kronologis. Orang-orang Yahudi sudah tahu Nabi terakhir nanti namanya Ahmad. Kalau sekiranya Abdul Muthalib dari kecil sudah memberi nama Ahmad, berarti orang-orang Yahudi semuanya akan mengejar spesifik kepada anak ini karena namanya Ahmad. Ini hanya bagian dari upaya kita mengambil hikmah. Karena di dalam kitab Ibnu Ishaq juga nggak menceritakan itu. Tapi secara prinsip tadi Al-Quran menyebutkan Muhammad berkali-kali. Bahkan ini ya, nama Nabi Muhammad, nama lain dari Nabi Muhammad juga banyak. Disebut juga, bahkan ada lagunya nih, Basyiron, Nadhiron gitu ya. Karena dalam Al-Quran seringkali menjadikan objek Muhammad itu dengan nama-nama lain yang ada sifat asli Nabi Muhammad atau sesuai dengan kondisi Muhammad ketika menerima wahyu. Misalnya kayak ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir, itu kan Nabi Allah melalui Jibril berbicara dengan Muhammad. Al-Muddatsir itu siapa? Ya Nabi Muhammad. Jadi panggilan kepada Muhammad tapi tidak menggunakan nama Muhammad. Sehingga Muddatsir itu juga salah satu dari panggilan Nabi Muhammad. Ada yang sesuai dengan kondisi ketika itu Nabi Muhammad sedang apa, ada yang sesuai dengan tugasnya. Jadi kan mubasyiran wa nadhir itu kan memberi kabar gembira dan memberi peringatan, itu merupakan tugasnya Nabi Muhammad yang juga dinamai dengan nama lain, dijadikan nama lain dari Nabi Muhammad. Meski kemudian karena Al-Quran tidak menyebutkan dalam jumlah besar, yang banyak itu melalui hadis, dan hadis juga tidak semua sahih, maka ada beberapa yang kemudian meyakininya hanya sebagian kecil, ya hanya tadi yang disebutkan Al-Quran saja. Kalau Al-Quran nggak menyebutkan ya sudah kan gitu. Saya kira itu Pak.